AI ilahi mengancam Allah yang asli. GCers, lebih dari 300 orang menghadiri uji coba ibadah yang didukung oleh ChatGPT di Santo Paulus, Kota Fürth, Jerman, Juni 2023 lalu. Khotbah berdurasi 40 menit dalam ibadah tersebut adalah hasil dari teks chatbot ChatGPT milik OpenAI. Khotbah disampaikan melalui tampilan layar monitor di atas altar. Ibadah yang di dalamnya ada doa dan musik ini merupakan gagasan dari Jonas Zimmerlein, seorang teolog dan filsuf dari Universitas Wina. Zimmerlein mengatakan kepada Associated Press bahwa pelayanan dalam ibadah tersebut sekitar 98% dilakukan oleh mesin. GCers, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI telah memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas seperti manusia. Sejujurnya kita sudah sangat akrab dengan aplikasi AI. Hal ini ada di sekitar kita dan manfaatnya tidak dapat disangkal. Tapi, kita juga harus memikirkan dampaknya, terutama terhadap gereja. Pemikir Kristen yang paling cemerlang Nigel Cameron mengatakan bahwa manusia telah menyaksikan komputer semakin pintar. Manusia yang menyebabkannya. Mesin-mesin itu akan berevolusi dan manusia harus belajar untuk mengendalikan apa yang mesin-mesin itu lakukan sebelum mesin-mesin itu menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Oleh karena itu, gereja memiliki peran yang harus dimainkan dalam hal ini. Ungkap Nigel Cameron, seorang tokoh pemikir Kristen yang cemerlang. Pada tahun 2015, Anthony Lewandowski mendirikan sebuah organisasi keagamaan bernama Way of the Future atau WOTF. Ide mantan insinyur Google ini menggemparkan Amerika Serikat karena WOTF bertujuan menciptakan Tuhan yang berangkat dari moral Kristen melalui kecerdasan buatan. Sejumlah dokumen menyebutkan bahwa kegiatan WOTF akan berfokus pada realisasi, penerimaan, dan penyembahan terhadap ketuhanan yang didasarkan pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang dikembangkan melalui perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Tapi Lewandowski membubarkan Way of the Future pada tahun 2021 setelah dia menghadapi serangkaian masalah hukum yang berujung pada dakwaan kriminal dan hukuman 18 tahun penjara serta denda $179 juta sehingga ia harus mengajukan status kebangkrutan. Beberapa tokoh di dunia teknologi sebenarnya juga memberikan semacam peringatan terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Elon Musk mengatakan bahwa kecerdasan buatan memiliki prospek sebagai ancaman nyata terbesar kehidupan manusia. Oleh karena itu, Elon Musk menyarankan perlunya pengawasan, regulasi, baik di tingkat nasional dan internasional, agar terhindar dari sesuatu yang berbahaya. Senada dengan Elon Musk, co-founder Microsoft Bill Gates juga menyatakan kekhawatirannya tentang kecerdasan buatan. Gates mengatakan, "Saya berada di kubu yang mengkhawatirkan kecerdasan super. Benar bahwa teknologi akan melakukan banyak pekerjaan untuk kita, tapi bukan menjadi super cerdas. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi hal yang positif jika kita mengelolanya dengan baik." Satu kali bangsa Israel takut. Musa tidak kembali dalam perjalanan spiritualnya ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Oleh karena itu, bangsa Israel sepakat membuat patung sesembahan berwujud anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 1-4. Ketika turun dari gunung tersebut, Musa menjadi marah karena ia melihat anak lembu emas itu. Musa melemparkan dan memecahkan kedua loh batu yang dibawanya dari puncak Gunung Sinai. Musa tidak habis pikir bagaimana orang Israel menyembah buatan tangan manusia. Oleh karena itu, Musa menghancurkan loh-loh itu. Musa berpikir bangsa Israel tidak pantas memiliki loh-loh tulisan Tuhan tersebut pada saat itu. Di sisi lain, Musa menyelamatkan Bani Israel dari hukuman jika loh-loh buatan Tuhan itu ada bersama mereka. Gereja bisa mengintegrasikan AI ke dalam berbagai praktik pelayanan. Tapi, gereja harus mempertahankan pendekatan yang berpusat kepada Yesus, menjunjung tinggi pertimbangan etis, dan melestarikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kecerdasan buatan yang digunakan oleh gereja harus berpihak pada kemanusiaan seperti yang Yesus ajarkan. Yesus memberikan banyak jawaban bagaimana kita menjadi manusia. Yesus mengajarkan kasih dan pengorbanan buat orang lain. Kita membela mereka yang rentan dan terpinggirkan, dan mencari keadilan bagi mereka yang telah dieksploitasi. Kehidupan yang Yesus berikan kepada kita adalah kehidupan yang benar-benar manusiawi, di mana kita hidup saling mendukung dan saling berkembang dalam iman. Tuhan sangat tertarik dengan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkannya, tetapi Tuhan mengawasi semuanya untuk tetap berjalan dalam kebenarannya. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Amsal 22 ayat 12. GCers, sejauh mana kalian sudah menggunakan AI dalam pekabaran Injil? Bagaimana kalian menggunakan kecerdasan buatan untuk memuliakan Tuhan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.